Oke, baiklah anak-anak, saat ini kita masuk dalam tahapan yang terakhir dari respirasi aerob, yaitu sistem transport elektron dan chemiosmosis. Nah, masih ingat kan kemarin siklus Krebs itu terjadi di mana? Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Oke, kalau di bagian pojok kanan atas ini merupakan struktur daripada mitokondria, ya. Ingat, mitokondria ini merupakan organel dengan double layer, berarti ada dua lapisannya, membran luar dan juga membran dalam. Saya tunjukkan mana yang membran luar, mana yang membran dalam. Ini merupakan membran luar yang saya warna biru, kemudian yang membran dalam yang saya kasih warna merah. Nah, oke ya. Nah, warna orange ini itu merupakan ruang antar membran. Ruangan antara membran luar dan juga membran bagian dalam, ya. Kemudian di bagian warna kuning ini merupakan matriks mitokondria. Nah, di matriks mitokondria yang warna kuning ini, di bagian dalam ini, itu tempat terjadinya siklus Krebs. Hasil daripada siklus Krebs itu akan dilanjutkan di dalam tahapan sistem transport elektron dan juga chemiosmosis. Sekarang kalian perhatikan gambar yang lebih besar ini, ya. Ini penggambaran dari matriks mitokondria yang kita perbesar, ya. Ini merupakan matriks mitokondria, tempat terjadinya siklus Krebs. Kemudian ini ada membran dalam. Ingat, lapisan membran itu ada phospholipid bilayer. Artinya setiap lapisan itu terdiri dari fosfat dan juga lipid. Dari gambar sini kamu ingat kembali materi di sel. Yang warna abu-abu ini merupakan fosfatnya, kemudian yang bagian dalam ini merupakan lipidnya. Ya, ini juga ada fosfatnya. Berarti phospholipid bilayer ada dua lapisan, yang mana masing-masing lapisan terdiri dari fosfat dan juga lipid. Kemudian ini ada ruangan antar membran atau intermembrane space-nya yang warna orange ini. Selanjutnya kita lihat ada molekul apa saja yang terlibat di dalam sistem transport elektron. Ya, di sini kita lihat ada kompleks protein 1, ya, ada kompleks protein 2, 3, 4, dan juga ada ATP sintase yang akan berperan di dalam proses chemiosmosis. Oke ya. Kemudian ada juga molekul-molekul pendukung, yaitu ada koenzim Q di sini atau ubiquinon, ada juga sitokrom C, ya. Ini molekul-molekul pendukungnya. Nah, setelah itu sekarang kita masuk bagaimana pengubahan NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari siklus Krebs untuk diubah menjadi ATP di dalam sistem transport elektron. Kenapa dibilang transport elektron? Kalau transport kan berarti dia berpindah-pindah. Berarti ada loncatan elektron yang terjadi. Bagaimana loncatan elektron itu terjadi? Seperti ini tahapannya. Kita lihat. Yang pertama akan kita ambil yaitu NADH. Ya, NADH yaitu akan diubah, dia membawa elektron, dia diuraikan menjadi NAD+. Nah, ini ya, yang warna kuning ini NADH, kemudian ketika dia diubah menjadi NAD+, ya elektronnya itu loncat, dia menuju ke protein kompleks 1. Setelah dia sampai di protein kompleks 1, dia menuju ke koenzim Q. Nah, ketika dia melewati protein kompleks 1, ada satu ion hidrogen, ini H+ itu yang dibebaskan keluar. Nah, ini yang ada tanda anak panah warna merah, H+ dibebaskan. Oke, dari Q, elektron itu berpindah ke protein kompleks 3. Nah, dia pindah ke protein kompleks 3, kemudian dia pindah ke sitokrom C, loncat. Ketika dia pindah ke sitokrom C melewati protein kompleks 3, maka ion hidrogen H+ juga dibebaskan keluar. Nah, makanya ada tanda anak panah warna merah. Ini H+ dikeluarkan. Dari sitokrom C, kemudian elektron itu masuk ke protein kompleks 4, dan dia dikembalikan ke bagian dalam matriks mitokondria kembali. Oke ya, berarti di sini elektronnya sudah ada di bagian matriks mitokondria. Nah, ketika dia melewati protein kompleks 4, H+ juga dibebaskan keluar. Oke, sekarang perhatikan H+-nya. Ada berapa jumlah H+ yang dikeluarkan? 3. Satu NADH mengeluarkan 3 H+. 1, 2, 3. Artinya, sekali NADH itu diuraikan, elektronnya berpindah berloncat-loncat. Dalam proses itu, ada 3 H+ yang dibebaskan keluar.
Nah, H+ yang dibebaskan keluar itu dimasukkan kembali, ini anak tanda warna merah, anak panah warna merah, dimasukkan kembali ke matriks mitokondria. Lewat mana? Lewat ATP sintase. Ini pompa proton. Oke ya. Jadi dia pompa. Nah, H+ ketika dia masuk, apa yang terjadi? H+ masuk, dia menginduksi proses fosforilasi. Apa yang diinduksi? Yang diinduksi adalah ADP dan juga fosfat inorganik ini. Nah, ADP dan fosfat inorganik ini diinduksi oleh H+ untuk berubah menjadi ATP. Oke. Kalau tadi 1 NADH dia melepas 3 H+, berarti akan terbentuk berapa jumlah ATP? 3 jumlah ATP. Karena 1 H+ menginduksi ADP menjadi 1 molekul ATP. Berarti bisa kita simpulkan ya, NADH saya tulis dengan simbol N aja ya. Dia akan menghasilkan 1 molekul NADH, dia akan menghasilkan 3 ATP. Ya, dia akan menghasilkan 3 ATP. 3 ATP. Oke ya. Nah, itu tadi NADH. Sekarang itu tadi NADH melepas H+. Tadi kan ada loncatan elektron, masih ingat kan? Nah, elektron itu apa yang terjadi dengan elektron? Ternyata ketika elektron masuk ke matriks mitokondria, nah ini elektron yang masuk tadi. Elektron matriks ke mitokondria, ya, dia itu akan ditangkap oleh oksigen. Dia akan ditangkap oleh oksigen sebagai akseptor elektron, ya. Jadi ditangkap oleh oksigen akseptor elektron dengan bantuan H+ yang masuk tadi, ya, itu akan diubah menjadi H2O. Ya. Jadi ketika H+ masuk ke ATP sintase, dia menginduksi ADP dan fosfat inorganik menjadi ATP. Selain itu, ketika H+ datang, dia juga akan membantu proses dia akan bergabung dengan oksigen membentuk H2O ketika elektron itu sudah masuk ke matriks mitokondria. Oke ya, jadi ada terbentuk H2O di sini. Oke, nah selanjutnya, sekarang kita lihat FADH2. Bagaimana bagaimana pengubahan FADH2? Simple, sama prosesnya dengan yang pertama tadi dengan NADH. Ya, bedanya adalah FADH2 dia diuraikan menjadi FAD dan elektronnya itu langsung masuk ke protein kompleks 2 yang ada di bagian luar sini. Yang ada di bagian matriks mitokondria. Ya, saya kasih warna ungu ya supaya terlihat perbedaan antara loncatan elektron FADH2 ya. FADH2 ini ya dia masuk ke protein kompleks 2, kemudian dia menuju ke koenzim Q, kemudian dia loncat ke protein kompleks 3. Dan dia menuju ke sitokrom C. Ketika dia melewati protein kompleks 3, berarti ada H+ juga yang dikeluarkan. Ya, ada H+ yang dikeluarkan. Nah, setelah itu, dari sitokrom C, elektronnya, dia loncat ke protein kompleks 4, dan dia masuk kembali ke dalam matriks mitokondria. Ya, berarti ini ada elektron. Nah, ketika dia melewati protein kompleks 4, ada juga H+ yang dibebaskan. Nah, sama dengan prinsip yang tadi. H+ yang ada di luar ini, yang ada di ruang antar membran ini masuk ke ATP sintase. Ya, satu H+ sama seperti yang tadi, dia akan menginduksi ADP dan fosfat inorganik berubah menjadi ATP. Berarti dari proses FADH2 ada berapa satu molekul FADH2 akan terbentuk berapa ATP? 2 ATP karena 2 ion hidrogen yang dibebaskan keluar, berarti 2 ion hidrogen itu juga yang akan masuk kembali ya. Berarti FADH2 ada 2 ATP. Oke. Nah, bagaimana dengan elektron yang tadi masuk ke matriks mitokondria? Elektron yang masuk ini ya itu akan ditangkap kembali oleh oksigen sebagai akseptor elektron. Kemudian dia akan oksigen yang tadi itu bergabung dengan H+ ion hidrogen untuk berubah menjadi H2O, air. Oke ya.
Jadi, kita bisa melihat dari proses ini, satu molekul NADH itu akan menghasilkan 3 ATP. Ya. Selanjutnya, satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Dari proses ini juga akan dihasilkan H2O. Ya, akan dihasilkan H2O. Oke. Nah, makanya kalau misalnya respirasi seluler, kadang-kadang air juga akan dihasilkan di dalam proses respirasi seluler ini. Oke ya. Nah, inilah merupakan proses sistem transport elektron. Sistem transport elektron itu yang mana? Sistem transport elektron itu yang terjadi loncatan elektron dari protein kompleks 1, 2, 3 melewati koenzim Q, sitokrom C, dan protein kompleks 4. Sedangkan kemiosmosis itu terjadi dengan bantuan pompa proton, yaitu ATP sintase. Nah, keseluruhan dari proses ini itu kita sebut sebagai oksidatif fosforilasi, di mana oksidatif fosforilasi itu terdiri dari 2 proses, sistem transport elektron, rantai transport elektron sama saja, dan juga kemiosmosis. Dengan demikian berakhir sudah proses respirasi aerob. Nah, sekarang kita lihat, kita akan hitung jumlah ATP yang dihasilkan dari satu molekul glukosa setelah dia melewati semua tahapan respirasi aerob, ya, mulai dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan yang terakhir fosforilasi oksidatif yang terdiri dari 2 proses, transport elektron dan juga kemiosmosis. Ya, lihat dari sini, glikolisis menghasilkan 2 NADH, 2 ATP. Dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH, siklus Krebs menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan juga 2 ATP. Ya. Nah, sekarang kita hitung pengubahan ATP tidak murni. Artinya ATP yang diubah dari NADH dan juga FADH2. Oke. Nah, ada yang unik di sini. Yang unik adalah, ingat kemarin glikolisis terjadi di mana? Mitokondria atau di sitosol? Di sitosol. Ya, jadi 2 NADH ya ketika dia mau masuk ke mitokondria ya ternyata cukup unik. Dia ada 2 shuttle, ada dua tipe transport ya, ada gerbangnya tergantung di sel tipe mana, entah itu di sel otak atau di sel hati, itu berbeda-beda ya. Ada NADH yang dia ketika dia masuk ke dalam mitokondria dia tetap dalam bentuk NADH. Tapi ada juga karena dia melewati shuttle yang berbeda, dia diubah menjadi FADH2. Nah, ini terjadi pada beberapa tipe sel. Ya, makanya ini ada atau ya, ketika dia masuk ada yang berubah menjadi FADH, ada yang NADH ini tetap menjadi NADH. Nah, masing-masing molekul NADH dan juga 2 FADH2 ini akan tetap masuk ke dalam proses sistem transport elektron. Oke, sekarang kita hitung ATP tidak murni. Oke, mari kita anggap yang masuk adalah NADH. Ya, berarti ada 2 NADH di sini. Saya pakai warna ganti ya, warna merah. Kita hitung jumlah ATP tidak murni yang akan masuk ke dalam sistem transport elektron. Ada 2 NADH, anggaplah dia ambil shuttle NADH. Kemudian ada 2 NADH dari dekarboksilasi, ada juga 6 NADH dari siklus Krebs. Ada berapa total NADH? 2, 4, tambah 6, berarti ada 10. 10 NADH. Ingat yang tadi, satu molekul NADH akan diubah menjadi 3 ATP. Berarti kalau 10 NADH ada berapa ATP? 30 ATP. Ya. Nah, selanjutnya FADH. FADH di sini adalah yang dihasilkan di siklus Krebs. Berapa molekul? 2. Berarti kalau misalnya 2 FADH dikalikan dengan berapa jumlah ATP? 2, berarti menghasilkan 4 ATP. Ya. Makanya ini ada 34 total ATP tidak murni yang dihasilkan di dalam proses sistem transport elektron. Ya. 34 ini di sini. Nah, ini 34. Oke. Nah, sekarang kita hitung jumlah ATP murni. ATP murni itu yang ini. ATP murni dari glikolisis yang dihasilkan adalah 2 ATP. Kemudian ATP dari siklus Krebs ada menghasilkan 2 ATP lagi. Berarti ATP yang akan terbentuk dari satu molekul glukosa ada 2, tambah 2, 4, tambah 34. Ya, totalnya ada 38 ATP. Ya, itu total murni. Maksimum
ATP yang dihasilkan per 1 molekul glukosa. Nah, ini kenapa ada 36 di sini? Kan tadi kita ambil kalau misalnya shuttle-nya adalah NADH. Kalau misalnya shuttle FADH2 berarti hasilnya adalah 36 ATP. Coba sekarang kita hitung. Sekarang kita ambil permisalan untuk FADH2. NADH ini lewatin shuttle di mitokondria berubah menjadi FADH2. Nah, berarti ada berapa NADH? Hanya 2 tambah ini 6. 6 tambah 2, 6, 7, 8. 8 NADH dikalikan dengan 3, berarti ada ini 6, 7, 8. 8 kali 3, 24. 24. Kemudian FADH ada 2, dan ada 2 lagi di sini, ada 4. 4 kali 4, 8. Nah, 24 tambah 8 sama dengan 32. Ini hasil minimumnya. Nah, makanya kalau ditotalkan itu ada 36 ATP. 36 ya, 36 ATP. Oke ya. Jadi cukup jelas ya kenapa ada perbedaan antara 36 atau 38 ATP. Tergantung NADH dari glikolisis itu akan melewati shuttle yang mana. Berarti ini juga dipengaruhi oleh keberadaan sel itu. Karena setiap sel shuttle-nya cukup berbeda. Ya, sel-sel di dalam tubuh kita. Ada yang melewati NADH, ada yang ketika dia lewat shuttle, dia berubah menjadi FADH2. Nah, demikianlah proses respirasi aerob yang terjadi pada makromolekul karbohidrat. Ya. Nah, respirasi aerob yang terjadi pada karbohidrat ini juga biasa kita sebut sebagai katabolisme karbohidrat. Artinya katabolisme pembongkaran ya dari molekul yang sangat kompleks menjadi molekul yang sederhana. Kalau dilihat di sini molekul kompleksnya yang mana? Yang glukosa ini. Glukosa dengan 6 atom karbon kita pecah semua, direduksi sehingga menjadi molekul yang sangat kecil dan menghasilkan energi. ATP inilah yang menjadi energi yang diperlukan oleh sel-sel tubuh untuk melakukan proses metabolisme. Demikian materi mengenai respirasi aerob.